Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kabar yang sedang menjadi sorotan di masyarakat, yaitu pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat.
baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunduran diri ini tidak lepas dari sejumlah polemik yang melibatkan Gus Miftah. Salah satunya adalah kritik tajam dari masyarakat terkait ucapannya yang dinilai merendahkan seorang penjual es teh. Peristiwa ini menuai kecaman luas, termasuk dari berbagai kalangan tokoh masyarakat. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut berkomentar. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya rasa aneh ya, agak luar biasa. Sementara itu, desakan agar Gus Miftah mundur dari jabatannya terus menguat. Sebuah petisi yang dibuat di platform change.org telah mengumpulkan hampir 300.000 tanda tangan hingga Jumat siang. Petisi ini menyatakan bahwa publik mempertanyakan kelayakan jabatan tersebut, terutama mengingat rekam jejak Gus Miftah yang dianggap kerap membuat kegaduhan. Dalam menanggapi tekanan tersebut, Gus Miftah mengambil langkah mundur. Ia menyampaikan bahwa keputusannya adalah wujud tanggung jawab pribadi dan bukan hasil intervensi pihak lain. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Namun bagaimana kita memperbaiki diri dan bertanggung jawab adalah yang terpenting. Mari jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu menjaga perkataan kita, terlebih jika kita berada di posisi yang menjadi teladan bagi masyarakat. Semoga kita semua dapat senantiasa meneladani akhlak mulia Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe ke Menuju Cahaya TV agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.